Presentasi Database Management System. Dengan judul presentasi, analisis rancangan dan implementasi database yang berkualitas. Dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Emma Utami, SSI MKom. Dipresentasikan oleh kelompok 4 yang beranggotakan Latifa Istrelita Indi Pramestiaji, Dwi Sari Widiowati, Wenti Ayu Wahyuni, Biva Chandra Lutfi Adiatma, Anas Al-Amin, dan Zumratul Muwahhidin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam merancang database yang berkualitas. Ada 9 aspek dalam merancang database yang berkualitas, yaitu aspek kebenaran, aspek konsistensi, aspek relevansi, aspek jangkauan, aspek tingkat detail, aspek kelengkapan, aspek minimalitas, aspek kemampuan untuk diintegrasikan, dan aspek kemampuan untuk dibaca, di mana tersebut memiliki kriteria, yaitu aspek kebenaran, di mana merupakan aspek teknik, apakah semua aspek dimodelkan secara benar sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Aspek ini dapat digunakan untuk mengukur semua skema. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik. Selanjutnya, aspek konsistensi merupakan aspek teknik apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi. Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Aspek relevansi, yaitu merupakan aspek teknik apakah aspek-aspek teknik pada skema relevan digunakan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan dan membandingkannya dengan skema. Aspek jangkauan, yaitu apakah jangkauan skema telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Lingkup skema bersifat relatif, mengacu pada tujuan proyek. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran untuk menentukan seluruh kebutuhan proyek dan membandingkannya dengan skema. Selanjutnya, aspek tingkat detail, yaitu apakah tingkat detail skema telah sesuai. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan tingkat detail yang diinginkan dan membandingkannya dengan skema. Selanjutnya, aspek kelengkapan, yaitu apakah skema telah lengkap atau dengan mengacu pada kebutuhan. Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema dapat diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dapat dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail. Selanjutnya, aspek minimalitas. Apakah skema dimodelkan secara kompak dan tidak ada perulangan? Aspek ini penting karena skema konseptual harus tepat. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk mengecek apakah terdapat aspek-aspek yang dimodelkan secara berulang. Aspek kemampuan untuk diintegrasikan, yaitu apakah skema telah sesuai untuk standarisasi dalam organisasi secara menyeluruh atau pemodelan. Aspek ini tergantung pada konteks proyek atau organisasi, yaitu apakah lebih banyak terlibat pada asosiasi ekonomi atau berorientasi internasional, tapi lebih relevan jika memiliki kemampuan untuk diintegrasikan. Pengukuran dilakukan untuk menentukan apakah pengguna nama-nama hanya dapat digunakan untuk cabang atau dapat diterima secara internasional. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek kemampuan untuk dibaca, di mana
semua istilah dalam skema dijelaskan atau tidak. Aspek ini penting khususnya untuk dialog dengan staf teknik dan orang yang datang belakangan. Pengukuran dilakukan dengan meninjau dokumen untuk menentukan apakah setiap aspek mudah dipahami. Dari penjelasan 3 aspek tersebut, kelompok kami mengambil 3 aspek, yaitu aspek kebenaran, aspek konsistensi, dan aspek relevansi. Untuk skema database awal ini, terdapat beberapa tabel, yaitu tabel pendaftaran, tabel prodi, tabel promosi, tabel biodata maba, tabel biodata alumni, tabel biodata wali, tabel histori pendidikan, dan tabel kode pos. Di mana dalam tabel pendaftaran ini yang menjadi pemilikinya adalah ID pendaftaran dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Dan dalam tabel pendaftaran ini yang menjadi foreign key-nya adalah ID maba dan ID prodi. Selanjutnya, dalam tabel prodi yang menjadi pemilikinya adalah ID prodi dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Dan dalam tabel prodi ini berrelasi ke tabel pendaftaran, tabel promosi, dan tabel biodata alumni. Untuk tabel promosi yang menjadi pemilikinya adalah ID promosi dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Dan dalam tabel promosi terdapat foreign key-nya yaitu ID maba dan ID prodi. Selanjutnya, dalam tabel biodata maba yang menjadi pemilikinya adalah ID maba dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Dalam tabel biodata maba ini yang menjadi foreign key-nya adalah ID sekolah, ID wali, dan kode pos. Dan dalam tabel biodata maba ini juga berrelasi ke tabel pendaftaran dan tabel promosi. Untuk tabel biodata alumni yang menjadi pemilikinya adalah ID alumni dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Dalam tabel biodata alumni ini juga terdapat satu foreign key, yaitu ID prodi. Selanjutnya, tabel biodata wali yang menjadi pemilikinya adalah ID wali dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Di mana dalam tabel biodata wali ini terdapat satu foreign key, yakni kode pos. Dan dalam tabel biodata wali ini berrelasi ke tabel biodata maba. Untuk tabel histori pendidikan yang menjadi pemilikinya adalah ID sekolah dengan tipe data integer dan panjang karakternya 11 karakter. Di mana dalam tabel histori pendidikan ini terdapat satu foreign key, yakni kode pos. Dan dalam tabel histori pendidikan ini juga berrelasi ke tabel biodata maba. Dan yang terakhir adalah tabel kode pos yang menjadi pemilikinya adalah kode pos dengan tipe data integer dan panjang karakternya 5 karakter. Dan di mana dalam tabel kode pos ini berrelasi ke tabel biodata wali, tabel histori pendidikan, dan tabel biodata maba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengujian pada aspek kebenaran. Aspek kebenaran merupakan aspek teknik untuk memastikan constraint yang digunakan pada masing-masing tabel di database dapat berjalan dengan baik dan benar. Pengujian telah dilakukan pada semua tabel. Namun, pada presentasi kali ini, penjelasan mengenai pengujian aspek teknik hanya menggunakan beberapa tabel, yaitu tabel biodata maba, tabel biodata alumni, tabel prodi, dan tabel histori pendidikan. Menguji constraint primary key auto increment kolom ID alumni, tabel biodata alumni. Pengujian pertama dilakukan query insert pada 3 kolom, yaitu kolom ID prodi, nama lengkap, dan pekerjaan. Setelah dilakukan query insert, dilakukan pengujian kembali. Apakah constraint primary key auto increment telah berhasil membuat record data baru?
Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi query insert ID alumni 1. Ternyata tampil pesan error duplikat entry. Ini artinya constraint primary key auto increment telah berhasil digunakan. Menguji constraint not null, kolom nama lengkap dan pekerjaan. Pengujian dilakukan menggunakan query insert pada kolom ID prodi, nama lengkap, dan pekerjaan. Sebelumnya pada kolom tersebut telah disetting not null. Untuk mengecek apakah constraint not null berhasil digunakan atau tidak, dilakukan query insert dengan mengisi values null. Hasilnya tampil pesan error kolom nama lengkap dan pekerjaan cannot be null. Ini artinya constraint not null, kolom nama lengkap dan pekerjaan telah berhasil digunakan. Menguji constraint foreign key pada kolom ID prodi, tabel biodata alumni. Pengujian dilakukan pada tabel prodi, yaitu tabel induk, tabel biodata alumni, yaitu tabel anak. Dengan menggunakan query insert pada kolom ID prodi, nama lengkap, dan pekerjaan pada tabel biodata alumni, ketika dilakukan query insert ID prodi value 999, di mana value 999 belum diinput pada tabel induk. Hasilnya tampil pesan error karena antara tabel biodata alumni dan prodi saling berelasi. Otomatis jika tabel anaknya biodata alumni menginputkan value di kolom ID prodi yang datanya belum diinput pada tabel induk, maka akan terjadi error. Menguji constraint foreign key pada kolom ID prodi di tabel prodi. Pengujian dilakukan menggunakan query delete where ID prodi sama dengan 1, di mana value ID prodi 1 masih terdapat pada tabel biodata alumni. Setelah dilakukan query, hasilnya terdapat pesan error cannot delete. Ini artinya constraint foreign key berhasil digunakan. Menguji tipe data enum pada kolom jenis pendidikan dan akreditas pada tabel histori pendidikan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan tipe data enum bekerja seperti constraint check. Karena pada DBMS MySQL tidak support constraint check. Jadi, alternatif lain menggunakan tipe data enum untuk memfilter entry data dari kolom tertentu. Pengujian pertama dilakukan query insert dengan menginput data yang sudah dideklarasikan di dalam tipe data enum pada kolom jenis pendidikan dan akreditas. Hasilnya, query berhasil dieksekusi. Ini artinya tipe data enum berhasil digunakan. Demikian penjelasan pada aspek kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan pembahasan aspek lainnya oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Alamin dengan NIM 19511276. Di sini saya akan membahas mengenai aspek konsistensi dalam database yang berkualitas. Untuk pengertiannya, aspek ini merupakan aspek untuk memastikan bahwa data yang dimuat dalam setiap tabel tidak ada yang beredundansi atau terdapat perulangan data yang tidak bisa dibedakan antara record 1 atau baris data 1 dengan baris data yang lainnya. Lalu langsung saja masuk ke studi kasus yang pertama. Di sini saya akan mencoba menampilkan data dari tabel alumni yang saya join ke tabel prodi. Setelah dieksekusi query-nya, berikut ini merupakan isi datanya. Di mana setiap baris data ini kita masih bisa bedakan value-nya menggunakan primary key pada kolom ID alumni yang mempunyai value unik atau value yang berbeda-beda antara baris satu dengan baris yang lainnya. Lalu untuk studi kasus yang kedua, di sini saya akan mencoba menampilkan data dari satu tabel, yaitu dari tabel prodi, di mana setiap baris datanya
sama sekali tidak ada record data yang sama atau redundansi, karena di sini kita juga bisa masih membedakannya menggunakan kolom ID prodi yang mempunyai value yang unik. Lalu kenapa di studi kasus yang pertama itu terdapat value yang sama pada kolom ID prodi dan nama prodi? Karena memang dari relasi tabel antara tabel prodi dengan tabel alumni itu adalah one to many. Jadi satu prodi dapat dimiliki oleh banyak siswa. Jadi wajar jika pada nama prodi ini terdapat data yang sama, tetapi di sini tidak bisa kita bilang ini adalah sebuah redundansi data, karena kita masih bisa bedakan setiap baris data ini menggunakan primary key pada kolom ID alumni. Lalu untuk studi kasus yang ketiga, di sini saya akan mencoba menginputkan data yang sama yang sudah pernah diinputkan sebelumnya pada tabel prodi. Lalu setelah dieksekusi, di sini terdapat pesan error, yang dimana pesannya adalah duplikat entry 1. Artinya data 1 ini sudah pernah diinputkan sebelumnya. Jadi ketika kita menginputkan data yang sama ke depannya, otomatis akan keluar pesan error, karena primary key tidak bisa menerima inputan data yang sama, harus unik. Lalu untuk pengujian yang keempat, di sini saya akan memberikan studi kasus di mana constraint primary key tidak dapat membedakan antara record atau baris data 1 dengan data yang lainnya. Di mana di sini ID prodi 1 dengan ID prodi 25 mempunyai data yang sama pada kolom nama prodi, jenjang, fakultas, UKT, dan akreditas. Untuk solusinya di sini bisa kita gunakan constraint unik yang bisa kita pasangkan pada nama prodi atau jenjang atau fakultas atau UKT atau akreditas. Untuk studi kasus di sini saya akan mencoba memasangnya pada nama prodi. Lalu setelah kita pasang constraint uniknya, di sini akan saya langsung coba insertkan data yang sama pada nama prodi. Lalu setelah dieksekusi, terdapat pesan error yang berisi duplikat entry PAI. Artinya data PAI yang saya inputkan di nama prodi ini sudah pernah diinputkan sebelumnya. Artinya jika terdapat kasus primary key tidak bisa membedakan record data pada kolom lain, kita bisa menggunakan constraint unik yang kita pasangkan pada kolom lain selain kolom dari primary key tersebut. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Chandra Lutfiadiatma. NIM saya 19511279. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang pembahasan aspek relevansi. Nah, aspek relevansi sendiri merupakan aspek untuk memastikan bahwa relasi antara tabel induk atau parent dengan tabel anak atau child saling terkait. Lalu tipe data dan lebar data yang sudah ditetapkan database sesuai dan terkait dengan entity data nantinya. Nah, kemudian slide berikutnya yaitu menguji keterkaitan relasi tabel kode pos dan tabel histori pendidikan, di mana tabel kode pos adalah tabel induk, sedangkan tabel histori pendidikan adalah tabel anak. Di sini dapat kita lihat bahwa primary dari tabel kode pos menjadi foreign key pada tabel histori pendidikan. Kemudian untuk slide selanjutnya, menguji constraint cascade delete pada tabel histori pendidikan. Constraint cascade delete sendiri artinya ketika data pada tabel induk dihapus, maka data pada anak juga akan ikut terhapus. Di sini kita coba dengan query delete from kode pos where kode pos 55223. Nah, ketika kita select dari histori pendidikan, maka tidak ditemukan data. Kemudian menguji constraint cascade update pada tabel histori pendidikan. Constraint cascade update sendiri artinya adalah ketika kita mengupdate data pada tabel induk, maka data pada tabel anak akan juga ikut terupdate. Ini kita bisa membuktikannya dengan melakukan query update kode pos set kode pos 55555 where kode pos 55223. Nah, ketika sudah dilakukan update, maka kode pos yang tadinya 55223 ketika diselect, maka hasilnya akan menjadi
55555. Kemudian slide selanjutnya menguji tipe data pada tabel kode pos. Kita lihat di sini pada primary kode pos bertipe data integer. Kemudian kami mengujinya dengan mencoba menginsertkan value char atau string. Nah, ketika coba kita jalankan query-nya, keluar notifikasi error yaitu incorrect integer value ini char for column DBNS IHN kode pos, dan data pun kosong. Error ini muncul karena tipe data yang kita masukkan tidak sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan. Kemudian slide selanjutnya saya akan menyampaikan tentang hasil analisis aspek. Indikator yang pertama adalah kebenaran. Kriterianya adalah aspek teknik, apakah semua aspek dimodelkan secara benar sesuai dengan kebutuhan dan batasan sistem. Aspek ini dapat digunakan untuk mengukur semua skema. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran dengan meninjau tingkat kedalaman pengetahuan pada seluruh aspek teknik. Hasil analisisnya adalah untuk memfilter entry data pada masing-masing tabel yang sudah dibuat. Kami sudah mendeklarasikan beberapa constraint. Penting diantaranya primary key, foreign key, null, not null, unique, dan cascade. Terdapat beberapa constraint yang tidak support pada DBMS MySQL. Yang kita pakai yaitu constraint check, karena pada kasus ini kami juga butuh constraint tersebut. Maka kami menggantikannya dengan menggunakan tipe data enum yang konsepnya hampir sama dengan constraint check, yang fungsinya akan memfilter entry data sesuai dengan custom data yang sudah kita set pada tipe data enum atau enum. Jadi setelah dilakukan pengujian menggunakan query, hasilnya seluruh constraint yang kita gunakan semuanya sudah sesuai kebutuhan dan dapat berjalan dengan baik. Indikator yang kedua adalah konsistensi. Merupakan aspek teknik, apakah semua aspek dalam model terbebas dari kontradiksi. Aspek konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk mengukur apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik dengan menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada model dan membandingkannya dengan aspek teknik berikutnya. Hasil analisisnya adalah untuk menghindari redundansi data yang terjadi di database pada saat perancangan ERD. Kita menentukan atribut primary key untuk masing-masing entitas. Fungsinya untuk menjadi penanda jika ada data yang sama, kita bisa bedakan menggunakan primary key. Karena value dari primary key itu sendiri unik, sehingga kita bisa bedakan antara data satu dengan data lainnya. Selain itu, kita juga menambahkan atribut pendukung untuk mengetahui detail perbedaan dari data redundan atau data yang sama tersebut. Pada saat pengujian query terdapat kasus constraint primary key tidak bisa membedakan dari beberapa record data yang sama. Maka solusinya kami menggunakan constraint unique pada atribut lain. Fungsinya sama, seperti primary key di mana entry datanya harus bersifat unik atau beda. Jadi, untuk membantu mengatasi redundansi data yang terjadi, jika terjadi kasus primary key tidak bisa membedakan record data yang redundansi. Dan kemudian aspek yang terakhir, indikatornya adalah relevansi. Merupakan aspek teknik. Apakah aspek-aspek teknik pada skema relevan digunakan? Aspek ini penting untuk mengetahui apakah skema diterima oleh pengguna atau tidak. Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran teknik untuk menentukan seluruh aspek yang relevan dan membandingkannya dengan skema. Hasil analisisnya adalah database yang kita buat menggunakan konsep relasi tabel untuk masing-masing tabel yang saling terkait. Lalu untuk proses pengujian pertama kami melakukan pengujian relevansi relasi tabel yang terkait menggunakan query delete dan update pada tabel induk kode pos dengan tabel anak histori pendidikan untuk memastikan bahwa jika terjadi proses
delete dan update di tabel induk otomatis tabel anaknya juga ikut berubah menggunakan constraint tambahan yaitu constraint cascade. Hasilnya, data anak juga ikut berubah ketika melakukan perubahan di tabel induk. Lalu, pengujian kedua, kita melakukan uji relevansi tipe data pada tabel kode POS. Proses pengujiannya dengan memasukkan data karakter pada atribut yang punya tipe data integer. Hasilnya entry data yang dilakukan dengan query insert tidak tersimpan. Artinya, kita harus menginputkan data yang terkait dengan tipe data yang sudah dideklarasikan untuk bisa tersimpan. Dan untuk slide selanjutnya adalah usulan perubahan. Setelah dilakukan beberapa pengujian query pada aspek kebenaran, konsistensi, dan juga relevansi, terdapat beberapa perubahan tabel dan penambahan constraint di database. Yang pertama, terdapat penambahan constraint unique pada kolom email, nomor identitas kartu, pada tabel biodata maba. Yang kedua, terdapat penambahan constraint cascade delete dan update pada tabel histori pendidikan. Terdapat pengurangan kolom pada tabel biodata maba, kolom asal negara, dan kewarganegaraan yang dipisah dengan membuat penambahan tabel baru, yaitu tabel negara yang berelasi dengan tabel biodata maba. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk skema database yang direkomendasikan, ada beberapa perubahan dari skema database awal tadi, yakni penambahan satu tabel negara, di mana dalam tabel negara ini yang menjadi pemilikinya adalah ID negara dengan tipe data integer dan banyak karakternya 11 karakter. Dan dalam tabel negara ini juga berelasi ke tabel biodata maba yang secara tidak langsung membuat tabel biodata maba menambahkan ID negara sebagai Polygon Kenya. Kami dari kelompok 4 dengan judul presentasi analisis rancangan dan implementasi database yang berkualitas, berterima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi ini dan semoga bermanfaat.